Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fitri Laili. Saya berasal dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Malang. Di sini saya sebagai mahasiswa KPL yang akan melakukan praktik mengajar untuk mata pelajaran ekonomi selama beberapa minggu ke depan. Masih ingat kan, untuk minggu sebelumnya kalian membahas mengenai persamaan dasar akuntansi. Nah, untuk minggu kali ini kita akan membahas mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, itu ada beberapa tujuan yang akan kita capai. Untuk tujuannya yaitu sebagai berikut. Nah, setelah kalian mengikuti proses pembelajaran ini, maka kalian diharapkan mampu, yang pertama, mengidentifikasi karakteristik perusahaan jasa dengan benar. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu mengklasifikasikan tahapan proses akuntansi pada perusahaan jasa. Untuk yang ketiga, mampu menganalisis mekanisme debit dan kredit dengan benar. Untuk tujuan pembelajaran yang terakhir, yaitu mampu mengklasifikasi penggolongan akun. Nah, untuk selanjutnya kita langsung memasuki materi kita. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai karakteristik dari perusahaan jasa. Kalian tahu nggak sih apa itu perusahaan jasa? Untuk sebelumnya kita lihat dulu gambar berikut ini. Jadi, gambar ini merupakan salah satu contoh perusahaan jasa. Untuk selanjutnya, kita masuk pada pengertian perusahaan jasa itu. Jadi, perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya melayani masyarakat di bidang jasa. Jadi, tidak melakukan produksi. Nah, untuk karakteristik dari perusahaan jasa itu, yang pertama yaitu tidak berwujud, artinya tidak memiliki bentuk fisik yang nyata, tidak bisa dilihat atau diraba, tetapi kita bisa merasakan manfaatnya. Untuk karakteristik yang kedua, yaitu berubah-ubah. Nah, maksudnya adalah setiap jasa yang diperdagangkan tidak memiliki standarisasi, semuanya tergantung pada selera konsumen. Untuk yang ketiga, yaitu tidak dapat dipisahkan. Nah, artinya di sini tidak ada pemisahan antara produksi dan penjualan, yang berarti keduanya dilakukan secara bersama-sama. Untuk karakteristik yang terakhir, yaitu tidak dapat disimpan. Artinya, jasa itu tidak dapat disimpan untuk dijual kembali pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu, perusahaan jasa itu tidak memiliki persediaan barang. Untuk poin yang kedua, yaitu kita akan membahas mengenai tahapan proses akuntansi. Jadi di sini kita akan membahas apa saja sih tahapan-tahapan dalam proses akuntansi itu. Untuk tahap akuntansi yang pertama yaitu tahap pencatatan. Nah, di tahap ini yaitu menganalisis transaksi dan bukti-bukti transaksi penjurnalan serta pemindahan pembukuan atau memposting ke buku besar. Jadi di dalam tahapan ini itu dimulai dari jurnal umum hingga buku besar. Nah, untuk tahapan yang kedua yaitu tahap pengikhtisaran. Nah, pada tahap ini itu dimulai dari penyusunan neraca saldo, setelah itu dilakukan penyusunan jurnal penyesuaian, dan yang terakhir yaitu pembuatan neraca lajur atau kertas kerja. Untuk tahapan yang ketiga yaitu tahap pelaporan. Nah, pada tahap ini dimulai dari pembuatan laporan laba rugi, laba perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Jadi itulah 3 tahapan dalam proses akuntansi perusahaan jasa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai mekanisme debit dan kredit. Dalam mekanisme debit kredit ini,
Saya akan menjelaskannya melalui 5 jari. Di sini saya menggunakan 5 jari agar kalian itu lebih mudah dalam memahami. Silahkan perhatikan baik-baik ya. Kita mulai dari jempol. Nah, jempol di sini artinya harta yang dilambangkan dengan huruf H. Untuk jari yang kedua yaitu jari telunjuk. Ini merupakan utang yang dilambangkan dengan huruf U. Untuk jari tengah, ini merupakan modal yang dilambangkan dengan huruf M. Untuk jari keempat atau jari manis, ini merupakan pendapatan yang dilambangkan dengan huruf P. Sedangkan jari yang terakhir, ini merupakan beban yang dilambangkan dengan huruf B. Ingat baik-baik ya, untuk jari jempol itu merupakan harta, untuk telunjuk itu merupakan utang, untuk jari tengah itu merupakan modal, sedangkan untuk jari manis itu pendapatan, dan yang terakhir jari kelingking itu adalah beban. Dalam siklus akuntansi, suatu transaksi akan mempengaruhi akun-akun, baik itu bertambah ataupun berkurang. Nah, untuk transaksi yang bertambah, membuat akun itu bertambah, maka jari kita seperti ini. Nah, untuk keterangannya kita bisa lihat di sini. Untuk jari kita yang menekuk itu artinya debit. Dan sedangkan untuk jari kita yang berdiri itu artinya kredit. Jadi, misalkan sebuah hutang kita bertambah itu artinya debit, dan untuk modal kita bertambah itu artinya kredit. Jadi untuk yang menekuk itu adalah debit, dan untuk yang berdiri itu adalah kredit. Ini posisi tangan kita kalau sebuah akun itu bertambah. Nah, lalu bagaimana dengan akun-akun yang berkurang? Oke, kita lihat di gambar yang ketiga. Kalau tadi posisinya itu 3 jari di atas, nah sekarang jari yang tadi di atas kita tekuk ke bawah. Nah, yang di bawah kita ke atas. Nah, langsung saja kita lihat. Untuk jari yang menekuk ke bawah itu debit, untuk jari yang menekuk ke atas itu kredit. Sama kayak tadi, cuman bedanya kalau sekarang ini adalah posisi tangan ketika berkurang. Contoh, ketika modal berkurang itu artinya debit, dan untuk beban berkurang itu artinya kredit. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu mengenai penggolongan akun. Ya, apa saja sih penggolongan akun itu? Nah, sebelum kita membahas mengenai penggolongan akun dalam akuntansi, alangkah lebih baiknya jika kita tahu dulu apa sih akun itu. Nah, langsung saja, akun itu adalah suatu alat untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan akibat, beban, modal, pendapatan, dan biaya. Untuk selanjutnya, berdasarkan sifatnya, akun itu dibagi menjadi 2 loh. Yang pertama, ada akun real. Akun real merupakan akun yang dilaporkan dalam neraca seperti akun kelompok aktiva, utang, dan modal. Nanti untuk di akhir, untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai laporan neraca. Nah, jadi ingat ya, untuk ketika kalian membuat laporan neraca, yang dimaksud akun-akun yang dimasukkan dalam laporan neraca tersebut yaitu akun kelompok aktiva atau harta, utang, dan juga modal. Untuk selanjutnya ada akun nominal. Akun nominal itu merupakan akun yang dilaporkan dalam laporan laba rugi yang terdiri atas kelompok akun pendapatan dan juga beban. Jadi sama kayak akun real tadi, itu masuk dalam neraca, sedangkan untuk akun nominal itu masuk dalam laporan laba rugi, yaitu terdiri dari akun pendapatan dan juga beban. Jadi, setelah kalian mengetahui bagaimana pengelompokan akun itu, dalam proses pencatatan selanjutnya diberlakukanlah yang namanya kode akun. Nah, kode akun ini digunakan untuk memudahkan dalam pencatatan, pengikhtisaran, dan penyajian laporan keuangan.
Jadi, setiap perusahaan itu dapat menerapkan aturan yang berbeda mengenai pengkodean akun sesuai dengan kebijaksanaan manajemen dan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam standar akuntansi keuangan. Nah, di sini kita akan membahas beberapa kode akun yang bisa digunakan. Untuk yang pertama, yaitu ada kode numeral. Nah, kode numeral ini merupakan cara pengkodean akun berdasarkan nomor secara berurutan yang bisa dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk kode yang kedua yaitu kode desimal. Nah, kode desimal ini adalah cara pemberian akun ataupun kode akun dengan menggunakan lebih dari satu angka dan setiap angka ini mempunyai arti. Untuk yang terakhir, yaitu kode blok. Kode blok itu adalah pemberian kode akun dengan cara memberikan satu blok kode di setiap kelompok akun. Misalnya nih, harta diberikan nomor 100 hingga 199, dan untuk akun kewajiban diberikan nomor 200 hingga 299. Jadi itu tadi 3 dalam pengkodean akun. Biasanya yang sering kita jumpai yaitu kode blok. Nah, sepertinya untuk pertemuan kali ini materinya sudah cukup ya. Jadi silahkan bagi kalian yang masih ada materi yang belum dipahami, silahkan kalian tanyakan. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap semangat belajar ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.